studies in here. So my name is Naruto Kirana. Hello everyone, my name is Raka Wigunari Putra. Hello everyone, my name is Aldi Nurbaji Purnama. Bentar. Nah, teman-teman semuanya, teman-teman kalian di sini lagi mau pada ngapain nih? Kan teman-teman yang lain kan lagi pada duduk. Kira-kira kalian mau ngapain nih? Kamu nanya. Ya bener dong. Ya udah biar aku kasih tahu ya. Kamu kan nanya kenapa kita berdiri di sini? Kita kan mau presentasi. Presentasi pelajaran apa tuh? Ya pelajaran IPS dong, gimana sih? Nah, teman-teman semuanya baik. Jadi di sini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok aku dan kelompok teman-teman yang ini. Nah, di sini kita diberi tugas untuk mendiskusi soal-soal yang telah diberikan oleh Ibu IPS. Di sini karena materinya agak banyak, teman-teman, jadi langsung aja ke materi yuk, check it out. Materi soalnya 1. Apa yang dimaksud zaman praksara atau yang biasa disebut zaman prasejarah? Menurutku sih ini jawabannya. Zaman praksara atau yang biasa disebut zaman prasejarah adalah zaman di mana manusia belum mengenal apa itu tulisan. Manusia yang diperkirakan hidup di zaman praksara adalah manusia purba. Nah, soal kedua, apa itu zaman aksara atau biasa disebut dengan zaman sejarah? Apa jawabannya? Ini jawabannya. Zaman aksara atau zaman sejarah adalah zaman di mana manusia telah menggunakan tulisan atau telah mengenal tulisan, dimulai dari abad ketiga Masehi. Soal 3. Gimana sih proses terbentukan bumi dan isu pemanasan global? Yaitu proses terbentuknya bumi dimulai sekitar 4,54 miliar tahun yang lalu melalui akresi dari nebula. Proses terbentuknya bumi antara lain 1. Fase awal mula jadi alam semesta Big Bang. 2. Fase pembentukan bintang-bintang. 3. Fase supernova. 4. Fase pembentukan pendinginan nebula. 5. Fase pembentukan matahari dan cucu planet. 6. Fase akresi. 7. Fase pembentukan bumi. 8. Pembentukan atmosfer samudra dan laut. Soal nomor 4. Bagaimana ya kira-kira makhluk hidup dapat muncul pada masa awal pembentukan bumi? Jawabannya ialah karena bantuan dari makhluk hidup berupa tanaman alga. Dan juga Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk hidup. Soal 5. Bagaimana ya makhluk hidup agar tetap lestari di permukaan bumi ini? Dengan cara kita melakukan usaha dengan keanekaragaman hayati agar bertujuan untuk ekosistem berfungsi dengan baik. Contohnya 1. Tanaman. Kita sebagai makhluk hidup manusia haruslah menjaga tanaman dengan baik. Contohnya menyiram tanaman dan tanaman harus terkena sinar matahari. Yang kedua, makhluk hidup hewan. Kita sebagai manusia harus menyayangi dan merawat hewan karena hewan adalah makhluk hidup yang mempercantik alam. Yang ketiga adalah manusia. Manusia seperti kita ini tidak boleh membuang sampah sembarangan dan tidak boleh mendebang pohon sembarangan. Karena kenapa? Yang aku tadi sebutkan tadi, tanaman adalah sumber oksigen bagi makhluk hidup di dunia. Dan kita juga tidak boleh membakar bakaran pohon sembarangan karena dari situ akibatnya sangat fatal. Nomor 6. Apa yang dimaksud zaman arkaiku dan zaman arkeologiku? Menurut aku sih ini jawabannya. Zaman arkaiku adalah zaman tertua di bumi menurut secara geologi. Kehidupan belum ditemukan karena bumi masih berupa bola gas panas. Arkeologikum adalah awal masa pembentukan bumi sekitar 2.500 juta tahun yang lalu. Contohnya, permukaan bumi belum jauh dari kata stabil, hingga tidak ada kehidupan di masa kini. Soal nomor 7. Apa sih yang dimaksud dengan zaman primer atau paleolitik? Yaitu zaman primer atau disebut paleolitik adalah pembangunan masa prasejarah
sebagai zaman primer atau zaman kehidupan tua. Contohnya, di masa itu muncul mikroorganisme, ikan, amfibi, reptil, dan binatang-binatang yang lain. Soal nomor 8. Apa ya zaman Mesozoikum itu? Baru dengar soalnya. Zaman Mesozoikum itu adalah zaman di mana adalah zaman purba pertengahan. Pada masa ini hewan mamalia, hewan amfibi, burung-burung purba, reptil dan tumbuhan mulai berkembang. Soal 9. Apa sih yang dimaksud zaman-zaman hidup baru atau Neozoikum? Zaman Neozoikum adalah zaman yang berlangsung sekitar 60 juta tahun yang lalu. Neozoikum menandakan lahirnya kehidupan baru dan berakhirnya masa kasih. Contohnya, 1. Muncul hewan mamalia, 2. Hewan reptil besar laut tengah, 3. Iklim bumi sudah stabil. Nah, untuk soal 10 dan soal terakhir, bagaimana kondisi bumi saat ini dan bagaimana cara menyelesaikan masalah itu ya? Dan bagaimana kondisi bumi saat ini? Apakah kemarau, hujan, atau apa ya? Apa jawabannya? Ini jawabannya. Bumi sekarang sedang mengalami pemanasan global, di mana banyak pemukiman, laut, sungai, dan lahan-lahan lainnya mulai menyempit. Cara agar kita untuk mencegah pemanasan global dengan cara 1. Untuk mencegah pemanasan global, kita harus mengendarai transportasi umum seperti sepeda. 2. Menghemat air. Dan yang ketiga adalah menyayangi dan merawat hewan agar tetap subur. Nah, teman-teman semuanya, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan gambar-gambar yang ada di sini. Jadi kelompok saya itu karena ada gambar-gambar seperti ini tidak hanya untuk dengan hiasan, tetapi ada tujuannya juga. Jadi saya di sini akan menjelaskan satu persatu ya. Dimulai dari manusia. Manusia di zaman dahulu tidak seperti sekarang kita ini. Di zaman purba dahulu tidak ada yang namanya ganteng, tidak ada yang namanya cantik. Semua mukanya sama, tidak seperti sekarang ya saling mengejek. Jadi seperti ini mukanya. Dan di zaman purba itu manusia tidak menggunakan pakaian seperti kita ini. Menggunakan pakaian, makanannya enak-enak, seblak, pop ice, yang lainnya. Jadi di sana hanya kalau kata orang sini mah buligir gitu ya teman-teman. Nah, dan di zaman purba juga tidak ada makanan seperti sekarang ini, seperti seblak, seperti steak, seperti burger, seperti ayam McD. Tetapi di sana dengan cara berburu salah satunya adalah berburu rusa agar mereka bisa menyantap makanan. Di zaman purba juga atau muncul hewan-hewan yang mungkin sekarang kita tidak temui. Contohnya hewan Amebelodon. Di sana ada muncul hewan seperti ini. Kalau di zaman sekarang kita tidak ada ya. Nah, terus di zaman purba juga tidak ada senjata-senjata seperti kita ini, seperti cangkul, pisau, dan yang lainnya. Tetapi di sana cuma ada kapak, tongkat, dan di sana juga tidak menggunakan lampu, tetapi mereka menggunakan api obor seperti ini untuk menerangi rumahnya, untuk menerangi agar mereka bisa berburu. Dan di yang terakhir dan di zaman purba juga ada bebatuan yang mungkin sekarang kita tidak temukan. Boleh lihat? Nah, ini ya bebatuannya seperti ini yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ya, ini komodo. Komodo adalah hewan Indonesia yang tinggal di Nusa Tenggara Timur. Akan dilanjut oleh Hajat. Oh ya teman-teman, hampir lupa nih, adakah yang ingin bertanya? Iya, boleh. Kan tadi kamu bilang bisa sejarah itu sama dimana manusia baru pernah tulisan. Nah, siapa orang yang pertama kali pakai tulisan itu? Kalau untuk yang pertama kali menggunakan tulisan
tulisan itu kita kurang tahu karena kita kurang mencari sumbernya. Karena yang ditanyakan di sini hanya apa yang dimaksud dengan zaman aksara atau zaman sejarah seperti itu. Jadi di sini pertanyaannya juga tidak ada pengaitan dengan siapa yang menggunakan tulisan pertama kali, tidak ada. Terima kasih. Oh ya, boleh. Apa yang dimaksud pendinginan di bulan? Tadi kan aku bilang. Pendinginan di bulan kita kurang tahu ya, maaf ya. Karena yang pertama tadi kita kurang mencari sumber dan kita juga tadi kembali ke pertanyaan. Pertanyaannya apa? Jadi kita hanya menjawab pertanyaan yang sudah ada, tidak ada seperti pembentukan bimbang itu seperti apa, tidak ada, karena yang dipertanyakan kan hanya apa saja awal dan akhir pembentukan bumi. Terima kasih. Ya, mau ada yang ingin bertanya lagi, kita beri apresiasi kak kalau ada yang mau maju ke depan. Ada hadiah kok. Ada hadiahnya tuh depan. Ini presentasi masa praaksara. Praaksara artinya di mana masa belum mengenal tulisan. Tadi ada pertanyaan, kapan mulai munculnya masa aksara? Masa di mana atau zaman di mana manusia sudah mengenal tulisan? Pada abad keberapa? Itu masuknya ke abad di kerajaan Hindu dan Buddha. Baru ada yang namanya tulisan. Nanti kita maju ke sana, nanti kita mempelajari tentang kerajaan Hindu Buddha. Yang kita pelajari saat ini masa praaksara, masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Ya teman-teman, jadi sekarang di presentasi aku kali ini akan ada pertanyaan yang tidak mungkin mudah ya, yang tadi sudah memperhatikan pasti bisa menjawab, dan yang bisa menjawab saya akan berikan apresiasi karena kalian sudah berusaha menjawab walaupun tidak lengkap atau salah. Pertanyaan akan dibacakan oleh Ananda Rafa dan Ananda Ali. Pertanyaannya maju ke depan ya, nanti dikasih hadiah gitu. Dengarkan baik-baik ya teman-teman. Ini pertanyaan gampang kok. Ayo. Siapa yang bisa memberikan contoh kondisi Indonesia dan berikan contohnya untuk menyelesaikan masalahnya? Siapa yang bisa? Ayo maju. Ayo maju. Ada beberapa masalah yang dialami sekarang, sepertinya mulai ada hutan tandus dan pemanasan global, dan ada polusi udara. Cara mengatasinya adalah agar hutan tidak tandus, kita harus melestarikan tumbuhan dan menjaganya, dan juga tidak menebang pohon di hutan, agar juga hewan-hewan di sana dapat mendapatkan tempat tinggal. Jika pemanasan global itu kita harus mengurangi kendaraan bermotor. Oh, lihat sini hadiahnya ke depan sini, lihat. Hadiahnya mendapatkan apa? Alhamdulillah dikasih pensil dan penghapus. Terima kasih. Tangan. Ya. Untuk pertanyaan nomor 2, perhatikan baik-baik ya teman-teman. Bagaimana pembentukan bumi dari awal sampai akhir, dan apa saja contohnya yang bisa maju? Yang tadi dibacakan oleh Najwa, ayo. Yang tadi itu di sana bertanya, ayo maju dong. Ayo. Pembentukan awal muka bumi. Ada hadiahnya loh. Ada hadiah atau yang gampang aja? Gampang aja sok. Yang gampang aja ya teman-teman. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan presentasi kita kali ini? Ayo, Ya, pertanyaan terakhir. Ayo, kesimpulan terakhir dari presentasi di depan. Ayo, ada hadiahnya menarik sekali. Ayo kesimpulan, pakai kata-kata sendiri aja. Iya, nggak apa-apa. Ayo, siapa? Andi, Ayo, Di. Keila, Keisha. Mana Keisha?
Ayo cepat. Durasi ini waktunya sudah 15 menit. 15 menit untuk presentasi yang ketiga atau kedua ini? Yang ketiga ya? Ayo, yang maju bisa kesimpulan nggak? Atau tidak ada yang mau menjawab? Tidak ada yang mau menjawab. Langsung aja Redin aja jawab semuanya. Nah, teman-teman semuanya, kesimpulan dari presentasi kita kali ini bahwa di zaman purba tidak ada yang namanya pakaian bagus seperti sekarang, makanan-makanan enak, senjata-senjata yang sudah menjadi tradisional seperti sekarang yang sangat canggih. Dan yang paling penting di sana itu tidak menggunakan HP, Jadi di sana pure dengan otak, pure dengan dapat informasi-informasi seperti itu. Jadi kesimpulannya juga kita bisa mengetahui bahwa di zaman purba itu belum mengenal tulisan, belum mengenal zaman-zaman seperti sekarang kita lakukan, seperti itu ya teman-teman. Teman-teman, dari tadi kan kita kan ada materi terus ya. Sekarang ada komedinya nih, akan dibacakan oleh Rafa. Ada pantun nih. Jalan-jalan ke Cikamuihlih. Jangan lupa membeli mangga. Terima kasih sudah mendengar kami. I love you semua. Jadi mau gimana ini? Udah ya? Ya. Nah, jadi sepertinya segitu aja teman-teman yang dapat kami sampaikan. Kalau misalkan ada yang belum mengerti, nanti kita omongan lagi sampai kalian mengerti. Tapi di presentasi berikutnya. Saya Rafa. Saya. Benar kamu jawabannya? Iya. Jawaban dari ibu lihat kita sih jawaban kita benar. Ya. Kalian gimana sih? Kita kan tadi kan baru materi ya. Kenapa kalian dari awal sampai akhir beda loh topiknya? Ini malah udah topik dari awal. Siap, salah. Ya, mungkin segitu saja presentasi kita kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kata, perbuatan, ataupun ucapan saya di akhir presentasi atau di awal presentasi. Saya meminta maaf kepada kalian semua. Dan yang paling penting tadi, saya menyampaikan materi itu bukan hanya tentang sampaikan materi, tetapi kalian bisa berusaha paham karena kita menyampaikan materi tidak satu kata dua kata. Kita akhiri presentasi kita kali ini. Saya Ali. Saya Rafa. Saya Redin Saya Najwa. mengucapkan terima kasih.